Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 02 Sake 008 ingin membahas pertemuan 11 yang berjudul Aspek Pemasaran dalam Studi Kelayakan Bisnis, yang disusun oleh Rama Septiani, dan teman saya Muhammad Rifki. Pertama, pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan dari produksi, pemberian harga, promosi, dan distribusi dari barang, jasa, dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. Konsep dasar pemasaran dalam bisnis. Yang pertama, ada konsep produksi, di mana pada umumnya konsumen akan membeli produk yang mudah didapat dan murah harganya. Yang kedua, ada konsep produk, di mana konsumen akan memilih produk yang menawarkan kualitas atau kinerja terbaik dan inovatif. Yang ketiga, ada konsep penjualan, di mana perlu upaya melakukan promosi yang agresif agar penjualannya tercapai. Yang keempat, ada konsep pemasaran, di mana kunci untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan menentukan kebutuhan dan keinginan pasar, serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara efektif daripada para pesaing. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada konsep pemasaran yang berwawasan sosial. Tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, serta kepentingan pasar sasaran dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Bauran pemasaran pada bisnis. Puncaknya adalah rencana pemasaran sebagai strategi yang rinci dan terfokus untuk mengarahkan bauran pemasaran agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian, strategi pemasaran sebenarnya berawal sewaktu perusahaan mengidentifikasi adanya kebutuhan konsumen dan mengembangkan produk untuk memenuhinya. Nah, bauran pemasaran ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ada produk atau produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen yang mencakup barang, jasa, pengalaman, kejadian, orang, tempat, properti, informasi, maupun gagasan. Produk ini punya 3 aspek. Yang pertama, ada produk, di mana sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan target pasar. Yang kedua, ada produk, barang, jasa, ide, kegiatan, tempat, pengalaman, peristiwa, ataupun informasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah nilai, di mana manfaat yang diperoleh dari suatu produk. Harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. Bagi konsumen, harga merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk. Bagi produsen, penetapan harga merupakan cara untuk membedakan penawaran dari pesaing. Yang ketiga ada tempat atau place. Istilah place memiliki 2 makna. Pertama, tempat di mana produk dan jasa tersebut dapat diakses oleh konsumen. Tempat bisnis juga harus disesuaikan dengan produk yang dijual dan harga yang ditetapkan. Misalnya, menjual baju yang target pasar konsumen menengah ke bawah, maka harus memiliki lokasi jualan di tempat-tempat umum seperti pasar dan pusat grosir. Namun, jika barang ditujukan untuk kalangan atas, maka harus menjualnya di hotel, mall, ataupun butik. Yang ketiga, faktor mempertimbangkan lokasi bisnis. Yang pertama, faktor kenyamanan. Tempat atau lokasi bisnis yang nyaman dapat meningkatkan semangat kerja karyawan dan menarik perhatian para pelanggan untuk datang ke tempat bisnis. Yang kedua, faktor keamanan. Tempat atau lokasi bisnis harus aman untuk melindungi bisnis dan juga melindungi pelanggan dari berbagai gangguan internal maupun eksternal, seperti parkir yang aman dan tidak rawan tindak kriminal. Yang ketiga, faktor kemudahan jangkauan. Tempat atau lokasi bisnis harus mudah dijangkau baik
kendaraan pribadi maupun umum. Yang keempat, promosi. Promosi adalah proses mengkomunikasikan variabel bauran pemasaran yang sangat penting untuk melaksanakan promosi. Promosi adalah proses mengkomunikasikan variabel bauran pemasaran yang sangat penting untuk dilaksanakan perusahaan dalam memasarkan produk. Kegiatan promosi dimulai dari perencanaan, implementasi, dan pengendalian komunikasi untuk menjangkau target pelanggan. Inti dari kegiatan promosi adalah suatu bentuk kegiatan komunikasi pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, memengaruhi, meningkatkan pasar sasaran agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Promosi. Yang pertama, advertising. Semua bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapat bayaran. Yang kedua, personal selling. Interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. Yang ketiga, sales promotion. Kegiatan dan insentif komunikasi yang dirancang untuk mempromosikan sebuah produk ke target sasaran. Yang keempat, public relation. Berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produk individual yang dihasilkan. Yang kelima, direct marketing. Melakukan komunikasi pemasaran secara langsung untuk mendapatkan respon dari pelanggan dan calon tertentu yang dapat dilakukan dengan menggunakan surat, telepon, dan alat penghubung non-personal lainnya. Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.